coba kita berpikir sebelum kita berbicara bisnis seperti apa gitu ya. Di otak kita, keinginan kita, impian kita apa? Hobi kita apa? Nah, di sebelah kiri itu ada huruf E, namanya employee ya. Di sini boleh disebut para karyawan. Nah, kalau kita lihat di tempat ini Bapak Ibu, huruf E dan S adalah kuadran kiri, huruf B dan I adalah kuadran kanan. Coba kita lihat bahwa di karyawan ini kita barter waktu kita, ya. Orang bicara bahasa Inggrisnya 9 to 5 atau office hour atau jam kerja. Ya, dia kerja 8, 9, 10 jam. Tetapi dari 100% karyawan, ya, katakanlah dari 1000 karyawan, paling hanya 5 orang yang cukup sehat keuangannya. Hanya 5% yang cukup sehat karyawan. Ya, Bapak Ibu silakan cek di pabrik. Pabrik di Bandung rata-rata punya karyawan 20.000. Ya, di antara 20.000 ini cuma beberapa orang. Artinya leverage itu tidak lebih dari 5%. Orang yang sehat secara keuangan di karyawan itu sedikit sekali. Padahal dia kerja untuk apa? Duit. Dia kerja dapat duit. Tetapi inilah yang dibilang ya. Seringkali orang bilang pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan teuing ya. Kenapa? Karena gajinya 10 koma Pak Peter. Loh, 10 koma lumayan dong. Iya, tanggal 10 sudah mulai koma. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, saya tidak pernah jadi karyawan selama saya hidup, ya. Kenapa? Karena saya melihat di kuadran ini buku kuadran ini sudah lebih dari 20 tahun, ya. Ini buku sudah lebih dari 20 tahun. Ini buku daripada Rich Dad dan Pure Dad, ya. Jadi Bapak Ibu boleh cek. Nah, itu karyawan. Pertanyaannya, kalau saya seorang karyawan sudah berapa lama Bapak Ibu jadi karyawan? Ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Pertanyaan yang berikut, gajinya sudah berapa banyak? Gajinya sudah berapa besar? Apakah saya bisa mencapai impian saya cuma dari gaji ini? Ya, impian saya anak saya sekolahkan di tempat-tempat terbaik, masa pensiun saya boleh jalan-jalan keliling dunia kalau bisa. Bapak Ibu yang tahu, bukan saya. Saya hanya ingin membuka kembali wawasan di mindset kita. Untuk apa kita ada ketika kita berkeluarga seperti apa. Yang kedua, di self-employed. Self-employed itu seperti dokter, pengacara. Apakah sedikit dokter di Indonesia? Banyak. Apakah sedikit pengacara? Banyak Bapak Ibu. Karena setiap tahun angkatan pengacara itu yang lulus hukum bukan satu, bukan dua, bukan 1.000, bukan 2.000. Banyak seluruh Indonesia. Yang menjadi pertanyaan yang muncul di permukaan, pengacara Indonesia berapa banyak? Yang top 10 nasional, 10 besar di nasional. Sedikit, ya kan? Dari puluhan ribu pengacara, dari ratusan ribu pengacara, dari jutaan pengacara, yang top 10 yang kelihatan sedikit. Mereka lah yang punya income lumayan besar, ya. Ya, bahkan sudah boleh dibilang kaya raya, tapi sedikit. Kebanyakan tidak cukup, bahkan menjadi bagian dari ya menolong orang karena memang paham hukum tapi penghasilan kurang, ya. Dan orang seperti ini Bapak Ibu sebenarnya ya sedikit sulit juga. Kenapa? Ketika mereka tidak kerja, tidak dapat order, ya tidak dapat gaji, tidak dapat income, betul? Ya ini penting ya untuk kita berbagi. Nah, bagaimana supaya betul-betul kita menjadi pebisnis? Kalau dia self employed seperti pedagang, ya. Kalau dia buka toko, apakah dia pebisnis? Saya bilang bukan pebisnis. Pak, penghasilan orang ini 100 juta loh sebulan. Yes, jangankan 100 juta, 1 miliar pun kalau dia pedagang, dia bukan pebisnis. Kok bisa? Nanti saya akan jawab setelah ini, ya. Sampai di I saya akan jawab. Nah, artinya di kuadran E dan S, kuadran kiri, itu tidak menjamin kehidupan kita baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, padahal apa kurangnya? Sebagai karyawan kurang lebih 10 jam setiap hari. Apalagi kalau karyawan yang ada di Bekasi, di Jakarta. Tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Tinggal di Kerawang, kerja di Jakarta. Mereka bisa habiskan 14 jam satu hari. Kenapa bisa lama? Ya, bangun pagi. Mungkin dia bangun jam 5. Udah siap-siap berangkat. Ya, masuk kantor jam 8. Tapi harus jalan. Kalau nggak macet.
Pulang dari kantor jam 5 jam 6 sore tapi nggak langsung pulang karena macetnya minta ampun. Nyampe rumah jam 10 11 malam. Ya, dia habis waktu kurang lebih 15 jam satu hari hanya untuk fokus jadi karyawan. Dari tahun demi tahun akan begitu, ya. Pedagang juga begitu, ya. Sama. Dia tanpa terasa makin tua. Nah, bagaimana kita berpikir menjadi saya mau pindah ke pebisnis Pak Peter, ya. Saya mau pindah menjadi pebisnis, business owner. Lah, pertanyaannya, bisnis ini juga nggak mudah-mudah amat, ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu hanya jadi pedagang, orang bilang bisnis itu pedagang. Kenapa pedagang? Sistemnya nggak terbangun, ya. Ini penting dipahami bedanya pedagang, pebisnis, karyawan, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jadi business owner ini tanpa kita sadari itu ada di multi level marketing. Kenapa? Dia punya sistem, ya. Bahkan ketika dia tidur, orang bekerja untuk dia. Sama halnya ketika saya baru bergabung di bisnis, ketika saya sendiri saya harus bekerja. Namanya saya miskin. Saya harus bekerja bangun tim. Ketika tim terbentuk saya tidur, orang sudah mulai bekerja untuk saya. Artinya ada sistematika yang terjadi di tempat saya berbisnis. Kalau tidak punya sistem itu bukan bisnis, ya. Mau saya omsetnya 1 miliar sehari itu bukan bisnis. Kenapa? Ketika saya sakit omsetnya hilang. Ketika saya punya maklar sakit omsetnya hilang. Ketika tempat ambil barang saya terbakar, omset saya hilang. So, bisnis paling tidak memiliki sistem. Ini penting, itu ada di kuadran kanan. Pak, apakah saya pedagang punya sistem? Nggak punya sistem. Saya jual bakso punya sistem? Tidak punya sistem. Ya, sistem itu ketika saya tidur, karyawan saya nggak ada, dia masih menghasilkan uang bagi saya. Artinya, ada mesin pencetak uang ketika saya masih tidur atau saya lagi jalan-jalan atau saya lagi santai apapun, ya. Nah, yang paling keren lagi ketika kita boleh jadi investor Bapak Ibu. Apa itu investor? Benar-benar uang saya banyak, ya. Saya taruh uang saya di saham, saya taruh uang saya di suku bunga Indonesia apa di bond Indonesia, ya. Saya taruh uang di mana-mana yang sistemnya jalan. Artinya saya tidur, uang bekerja untuk saya. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang ada di Zoom? Saya mau lihat dulu. Di Zoom kita ada 140 gadget. Berapa banyak di antara kita 200 orang ini punya uang puluhan miliar sekarang? Boleh angkat tangan. Oke, punya uang belasan miliar. Boleh angkat tangan. Oke, punya uang 1-2 miliar. Boleh angkat tangan. Artinya sangat sedikit. Kalau kita berpikir investor, uang 1 miliar kita depositokan, 1 tahun cuma dapat 30 juta Bapak Ibu. Itu bukan bisnis bagus. 30 juta nggak cukup hidup di Jakarta, ya, dengan keluarga, punya 2 anak, ya, nggak akan cukup. Apalagi punya mobil, ya, nggak akan cukup 30 juta. Jadi ini kita berpikir bagaimana Pak Peter supaya saya ada di kuadran kanan di tempat kolom B dan kolom I. Kita tidak akan pernah bisa ke kolom I kalau tidak kita melewati kolom B. Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan. Ini cukup keras bagi saya, bagi Bapak Ibu teman-teman. Kenapa orang punya penghasilan 5 juta banyak banget? Kenapa orang punya penghasilan 30 juta banyak? Kenapa orang punya penghasilan 100 juta? Ya, banyak, tapi nggak sebanyak yang tadi. Ini banyak banget, cukup banyak. Ya, ini banyak. Kenapa orang punya penghasilan 1 miliar? Ya, ada berapa ribu untuk orang Indonesia? Dari hampir 300 juta orang. Kok bisa beda-beda Pak Peter? Ya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Masing-masing kelompok ini hanya itu yang mereka tahu. Dalam arti begini. Orang tidak mungkin ke 1 miliar langsung tanpa melewati fase yang tadi saya sebut, katakanlah 5 juta dulu, ya. Hanya orang kenapa banyak di 5 juta? Karena memang caranya cuma sampai di 5 juta dia paham. Kenapa dia bisa ke 30 juta, 50 juta?
Karena dia sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang paham untuk menghasilkan uang 50 juta. Kenapa orang sudah mulai ada 100 juta? Dia mau upgrade diri bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya ratusan juta. Ketika ada kelompok yang memiliki ratusan juta, dia upgrade ilmu, upgrade diri, dia buka link bergaul dengan orang-orang yang punya penghasilan miliaran. Ini yang membuat perbedaan antara kelompok-kelompok yang ada. Pak, tapi masih jutaan orang yang ada di kelompok 5 sampai 10 juta. Cuma satu alasannya. Mereka tidak pernah buka diri. Mereka tidak mau belajar, upgrade. Dan mereka tidak mau melihat pencapaian orang lain. Karena memang ketika saya punya penghasilan 10 juta sebulan, capek saya akan berbeda dengan penghasilan 1 miliar satu bulan. Saya harus lebih mau capek. Belajar perlu waktu. Ya, kita mau push pribadi kita perlu tenaga. Ya, perlu mungkin materi. Ya, kita ikut training bayar. Tapi ini yang mereka dapatkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pada malam hari ini, ya, saya hanya ingin buka wawasan Bapak Ibu teman-teman. Mau sampai kapan betah di kuadran huruf E dan S? Coba kita lihat orang tua kita dulu, mereka ada di kuadran ini. Kebanyakan, 99% ada di kuadran ini. Ya, kita ada 150 orang, ya. 1%-nya, 10%-nya 15 orang. Paling 1%, 1,5 orang yang orang tua kita sudah ada di huruf I kayaknya. I itu artinya sudah punya belasan puluhan miliar dia investasi hidup keluarga dia tanpa bekerja. Kalau cuma 1 miliar nggak bisa, 2 miliar nggak bisa, sekedar investasi. Kita taruh di orang bisa hilang tiba-tiba, mati juga ekonomi kita. Ini penting. Saya mau Bapak Ibu dengan saya pribadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, respect saya buat Bapak Ibu malam hari, saya memberikan applause ya. Hadir saja di Zoom malam hari ini, itu tandanya Bapak Ibu teman-teman mau merubah ekonomi keluarga. Mau meningkatkan penghasilan keluarga, betul? Ya. Jadi business owner, jadilah investor dalam beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena inilah peluang kita. Pak, saya sering bisnis Pak, saya sering ikut multi level, gagal. Bahkan saya pernah jadi investor Pak di dunia trading, gagal. Kok bisa? Saya juga mengalami Bapak Ibu. Tetapi percayalah, ketika pengalaman yang kita alami, itu akan meningkatkan dan menambah ada dua kondisi kita. Pertama, kita akan lebih hati-hati. Yang kedua, kita akan mempunyai ilmu. Ini penting, ya. Oh, ilmu saya sudah sampai ke tempat yang kemarin gagal, berarti saya nggak akan gabung lagi di sana. Jadi kalau Bapak Ibu masih gabung ke tempat-tempat yang sama, berarti ilmunya nggak naik-naik. Masuk bisnis gagal lagi, masuk bisnis gagal lagi. Artinya tidak naik ilmunya, betul? Nah, oleh karena itu, cash flow kuadran saya berharap Bapak Ibu mau, ya. Mau memikirkan, memilah. Setelah memikirkan, memilah. Setelah memilah, memilih. Setelah memilih, menentukan jalur untuk percepatan kondisi keuangan. Ini penting, ya. Dan saya pun melakukan hal itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika ada di business owner ini, saya memilih hidup, memilih tujuan, saya harus menjadi investor dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Sekarang ini saya harus ada di business owner. Bagaimana saya memiliki bisnis itu sendiri, bagaimana saya mau membangun bisnis ini, bagaimana saya membangun kerajaan tim untuk mencapai impian-impian saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk apa? Berani bermimpi besar. Tentukan impian Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu masih ada di kuadran karyawan, penghasilan 10 juta satu bulan, saya ingin penghasilan 100 juta satu bulan. Ketika Bapak Ibu ada di pedagang, saya ingin penghasilan saya 500 juta sebulan. Ketika Bapak Ibu sudah mulai ada di business owner, mungkin penghasilan ratusan juta, saya ingin penghasilan saya miliaran satu bulan. Saya rasa di antara kita investor mungkin baru ada 2-3 orang di sini.
Ya, saya nggak bisa bilang investor kalau penghasilannya juga cuma puluhan juta satu tahun, ya. Dia taruh uang hanya penghasilan puluhan juta satu tahun dibagi 12, nggak ada beda dengan karyawan. Izinkan saya minum ya Bapak Ibu, saya lagi serak dan batuk memang. Jadi berani bermimpi besar. Pak, solusinya saya sudah bermimpi besar, saya sudah berani maju. Tapi pilihan saya di mana Bapak Ibu? Saya harus memilih yang mana? Ini, ya. Ketika Bapak Ibu berani bermimpi besar, sebelum saya sampaikan alasannya, pertanyaan saya, apakah impian saya, baca sendiri Bapak Ibu, apakah impian saya dalam suatu hari ke depan ini? Impian saya apa? Ya, ini impian pribadi, tidak bisa lihat impian orang. Jangan Bapak Ibu. Hobi saya beda dengan hobi tetangga. Ya, tujuan saya berbeda, jangankan tetangga, berbeda dengan kakak saya, adik saya. Apa yang saya ingin capai berbeda dengan orang tua saya. Apa impian terdekat saya? 100 hari ke depan ini apa? Ya, apakah ingin mengumpulkan dana pendidikan buat kuliah anak? Ingin renovasi atau bahkan baru mau beli rumah? Ingin beli mobil baru? Bayar hutang? Apapun. Bapak Ibu yang tahu, bukan saya. Ya. Tetapi saya ingin mengajak berani bermimpi besar. Dalam waktu yang pendek, saya bisa menutupi banyak hal. Saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Saya bisa membangun sesuatu yang berbeda dari tahun kemarin dalam waktu 100 hari saya kerja. Ini penting. Ya. Nah, untuk ini Pak Peter, saya harus bisnis apa, bagaimana, dan bagaimana? Kan bisa jadi pertanyaan. Bisnis apa Pak yang bisa membuat percepatan income dalam 100 hari? Masa ada bisnis 100 hari income saya bisa miliaran? Masa ada bisnis 100 hari bisa income ratusan juta, puluhan juta? Apakah ada? Mari kita bedah sedikit. Dagang, dia bukan bisnis. Saya sudah coret ya. Ini bukan bisnis. Bapak Ibu sekarang punya penghasilan 100 juta, pasti modalnya miliaran. Satu bulan 100 juta modalnya miliaran. Tapi ketika dagang kita tutup, income kita habis. Ya. Jadi bukan bisnis. Sekali lagi. Tetapi kalaupun kita mau dagang, butuh modalnya berapa miliar. Butuh modalnya berapa puluh juta. Butuh modalnya berapa ratus juta. Dagang tukang bakso yang paling ringan, hanya pikulan. Itu kan dagang namanya, menjual kan. Butuh modal 5 juta. Apakah ada jaminan dia bisa merubah hidup dalam 100 hari ke depan? Nggak ada. Nggak ada jaminan. Ya. Mau trading Bapak Ibu? Trading, saya tradingnya forex gitu ya. Saya income-nya sudah 100 juta satu hari. Ya. Hari ini 100 juta, besok minus 1 miliar. Ini tidak ada dalam hukum trading kita bisa menang. Bapak Ibu, perhatikan kata-kata saya. Tidak ada hukumnya bandar mau kalah. Kita ketika masuk trading, bandar pasti selalu menang. Kalaupun ada yang kita dengar menang, itu sudah pakai rasio mesin. Ya, saya beberapa tahun lalu dari Singapura datang, kurang lebih 11 tahun ya. Ya, 2016, 2015, 16 ya. Tim Meta MT4 ya, MT4 waktu itu ya. Datang dari Singapura hanya untuk, ayo Pak Peter kita join buka broker trading ya. Sudah dikasih semua rumusnya, dikasih robotnya, dikasih lihat semua. Dari 100% uang masuk hanya bisa keluar maksimal 60 hanya maksimal keluar hanya 40%. Artinya bandar selalu menang lebih dari 50% duit masuk. Tak akan pernah menang kita. Ya. Mereka sudah bisa melihat uang kita berapa yang kita pasang, keuntungan kita berapa. Jadi kalau Bapak Ibu menang, itu dikasih menang. Tapi coba aja 3 bulan berturut-turut kalau nggak kalah lagi ya. Kecuali ganti akun. Tapi ini pun bukan bisnis. Ketika jempol saya berhenti trading, maka income saya pun selesai. Oke? Saham. Oke, saham bisa kita kategorikan bisnis. Kenapa? Karena untuk jangka panjang dia bisa menghasilkan jangka panjang.
Tapi kalau kebutuhan setiap hari, kalau lagi sama lagi turun, itu sama dengan floating. Ketika kita mencairkan rugi, betul? Saya nggak pernah main saham, tapi pernah tahu teman-teman pemain saham, ya. Ada yang rugi banyak dalam satu hari, bukan cuma 100-200 juta, miliaran juga, ya, dalam satu hari. Kira-kira bis apa yang bisa membuat income, percepatan income dalam 100 hari? Kira-kira menurut teman-teman apa? Saya bisa jawab. Sistem harus ada dalam bisnis tersebut. Sistemnya apa? Baku, ya. Walaupun saya lagi tidur, dia akan menghasilkan. Kedua, produknya harus benar, ya. Ketiga, tidak bisa dikorupsi orang. Kalau kita masuk bisnis yang dikorupsi orang, lama-lama bangkrut juga ini. Keempat, tidak bisa juga dimanipulasi data-data dan lain sebagainya. Jadi bisnis apa yang bisa membuat percepatan income dalam 100 hari, Bapak Ibu? Saya berani mengajak, ini jawabannya bisnis. Ini bisnis. Bisnis itu adalah pohon uang kita terus berbuah sekalipun kita tidur. Pohon produksi mesin cetak uang kita selalu berjalan sekalipun kita lagi santai. Mesin pencetak uang kita selalu menghasilkan uang. Kalau uang rupiah selalu bisa dicetak dan dibagikan, kita banyak duit, tetapi inflasinya gila-gilaan kan. Tetapi kalau mesin cetaknya uang kita terbatas dan selalu menghasilkan setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, kenapa kita nggak pilih? Jawabannya ada di Noah Nexus Protocol. Pak Peter, seyakin itukah Bapak? Kok bisa sangat yakin Noah Nexus Protocol adalah bagian dari bisnis yang luar biasa? Yes, seyakin-yakin saya secara pribadi ada di Noah Nexus Protocol. Ini bisnis saya. Ya, sekali lagi, ini bisnis saya. Dan ini yang saya kerjakan setiap hari. Ya, sudah lebih dari ya hampir setahun. Dari Februari lalu, berarti ya hampir setahun ya. Saya melakukan ini rutin mulai dari bulan April rutin. Ini own business, ini bisnis kita. Jawabannya bisnis itu adalah Noah Nexus Protocol. Dari 4 pilar, dari 4 bagian, kuadran kiri dan kanan tadi, dari karyawan, ya, pedagang, dokter, bisnis, pemilik bisnis, itu punya sistem, ya. Dan juga investor ada di Noah Nexus Protocol. Apakah Pak Peter yakin? Yes, sangat yakin. Kenapa bisa yakin? Karena bisa kita lihat semua. Jangankan saya pribadi yang sudah member, teman-teman yang belum member pun kita boleh ajak teman di luar sana yang belum member untuk cek sama-sama. This is business. Nah, ya. Mari kita lihat. Kenapa Noah Nexus Protocol merupakan bisnis terbaik yang saya bisa sampaikan buat teman-teman. Tentunya nggak sembarangan. Ada dasar-dasar sehingga membuat saya pribadi yakin, membuat banyak teman yakin, dan baru 45 hari ya di tahun 2026 ini listing, sudah cukup banyak orang hidup, ya. Ribuan orang ya udah hidup. Ratusan orang lumayan hidup. Duitnya banyak, ya. Belasan orang penghasilannya sudah puluhan juta satu bulan, ya. Itu artinya sangat cepat ketika tidur dan terbukti, ya. Oke, apa sih 5 pilar fondasi bisnis Noah? Apa aja, Pak? Yang pertama, developer kita, ya, tidak bersembunyi. Ini kalau developer kucing-kucingan, saya sudah mengikuti project crypto, ya. Bukan baru 5 tahun ini. Saya sudah ikut lebih dari 10 tahun project crypto, ya. Yang membuat kripto. Zaman beberapa tahun lalu, saya beli kripto pre-sale, ya, lewat website Web2, ya. Itu bukan Web3 lagi, Web2. Kita akan listing tanggal bulan sekian, 3 bulan lagi kita akan listing, kita jual koin murah.
Ya, itu pengalaman. Kita dengan berani membeli, memang tidak gede. Ya, bagi saya tidak gede ya. Karena waktu itu saya punya rezeki lagi banyak-banyaknya. 1.000 2.000 dolar kita berani beli tanpa kita tahu siapapun. Hanya bertaruh terhadap sebuah peluang. Ini benar-benar bertaruh, judi. Dia jadi, kita bersyukur dia jadi. Nggak jadi ya udahlah, anggap uang jajan. Itu yang saya lakukan kurang lebih 11 12 tahun lalu. Ya, beli, beli, nggak jadi ya sudah. Tetapi di sini developer kita bisa tahu. Emang Pak Peter sudah pernah lihat? Sudah bertemu. Tim-tim lain bertemu istilahnya nggak langsung ya. Tapi perwakilan developer langsung yes. Ya, nanti saya akan sebutkan. Dan memiliki track record yang bagus. Kenapa? Umum di China sana dia punya perusahaan itu bukan perusahaan kecil, ya, besar. Bahkan kalau di kripto sudah pengalaman juga listikan koin Kaito. Ya, sudah ada di Binance. Artinya ini pilar yang penting. Orang bilang begini, banyak sekali kripto yang bermunculan di Indonesia. Kriptoan. Kripto kan memang orang bilang anonymous, nggak apa-apa, nggak muncul pemiliknya, tidak perlu muncul developernya. Itu kamuflase Bapak Ibu. Ya, kripto sekarang kalau apalagi kalau dia bangun sistemnya seperti sistem DAO, wajib ketahuan. Minimal tahu, petinggi-petinggi tahu. Ya, kalau nggak tahu berarti ada hidden agenda. Agenda yang tersembunyi bisa terjadi. Hati-hati. Kita harus punya dasar developernya apa. Paling tidak bisnis ini bertahun-tahun dipersiapkan. Artinya dia akan persiapkan yang dari dia mulai, dia sudah berpikir ini harus bertahun-tahun ke depan. Jangan sampai kripto cuma 1 2 tahun dan selesai. Itu namanya bukan kripto. Itu dagangan. Ya, bukan bisnis, dagangan. Pertama, developer. Ya. Yang kedua, setelah developer tentunya orang yang kita percaya, ya, orang yang kita percaya di sini harus sudah bertemu developer dan mempunyai kapasitas yang mempunyai kemampuan memvalidasi sebuah project. Apa itu validasi? Bahasa itu kan bahasa project keren ya. Kemampuan menilai, mengukur, menimbang sebuah project ini bagus, bagus sekali atau bagus banget, jelek, jelek sekali atau jelek banget. Minimal itu. Ya. Dan kita, bagi saya kita bersyukur ya. Alhamdulillah teman-teman, validator kita expert di bidangnya. Ya. Jelas memiliki pengetahuan yang luar biasa. Memiliki integritas. Ya. Saya mau kasih tahu, Mr. Wei, dia salah satu tim developer, dia sebagai head of community, ya, kepala jaringan dunia. Dia punya relasi juga dari Vitalik Buterin, mereka pernah jadi satu tim sebelum Ethereum-nya naik, ya. Ceset Binance, mereka juga pernah menjadi bagian dari tim, ya. Artinya Mr. Wei ada di bagian orang-orang yang terkorelasi di dunia kripto dan blockchain. Dan yang luar biasa Mr. Wei ini kacamata kuda Bapak Ibu. Kacamata kuda dalam arti apa Pak Peter? Dia ketika membangun sebuah project itu akan dijaga betul-betul sampai project itu betul-betul running well. Running well, berjalan dengan baik teman-teman. Ya. Ini belum berjalan dengan baik. Makanya Mr. Wei itu betul-betul strict dengan developer untuk menjaga, mengontrol, melihat dan mengecek semua. Ya. Itu pertama Mr. Wei. Yang kedua, kita punya validator juga. Mr. Alan. Mr. Alan ini salah satu tim kuat networking dunia. Ya. Bahkan di Bloomberg, Bapak Ibu boleh cek. Bloomberg atau apa, saya lupa ya. CNN News gitu. Mr. Alan ini dia bisa membangun tim memang beberapa tahun lalu ya. Dalam satu hari grup dia bangun grup dia dalam satu hari omsetnya tembus 30 juta dolar. Wah, ini nggak main-main dalam satu hari loh. Di sebuah proyek berbisnis network kripto ya. Itu keren. Dan
Link Mr. Alan pun di mana-mana. Dia memiliki banyak relasi terhadap bisnis-bisnis di dunia cryptocurrency, dan dia tahu mana kripto-kripto yang hype, scammer, ya. Makanya saya bersyukur bertemu dengan Mr. Alan, Pak Peter, Mr. A, Mr. B, Mr. C, ini orang-orang scammer, hati-hati di dunia kripto. Kalau sudah dengar dia yang punya project, jangankan bangun tim, ikut aja jangan, ya. Dia punya kemampuan, mempunyai relasi yang memang kenal dengan banyak pemilik-pemilik developer begini. Yang berikut, kita punya lagi satu orang namanya Mr. Muhammad Abu Said, ya. Seorang validator kemampuan di capital market yang mumpuni. Kenapa kok kita bisa percaya ini Pak Abu? Ya, karena saya pribadi bisa melihat aset beliau bunyi. Bunyi itu bukan karena uang koin, ya, tetapi benar-benar kita bisa melihat Mr. Abu ini punya duit. Kalau saya bilang kaya sekali, kaya sekali. Kalau dibanding dengan saya, Mr. Abu punya kekayaan, saya 0,000 sekian persen dari duit dia, kan gitu. Artinya nggak ada artinya. Nah, kenapa kita perlu untuk mendapatkan validator seperti ini? Contohnya begini Bapak Ibu. Ya, saya melihat orang berapa banyak di sini. Kita di sini hampir 165 gadget, ya kurang lebih 200 orang. Saya sebut 200 orang ya. Kalau ada teman kita datang pada kita, saya jago trading. Wih, iya kah? Sudah berapa banyak? Sudah berapa lama trading? Sudah lebih dari 10 tahun saya trading. Terus pertanyaan berikut, berapa banyak loss? Pokoknya saya selalu profit kalau saya trading. Ya memang ada loss sekali-sekali, tapi seringnya profit. Terus kita tanya, sekarang saldonya berapa? Dia bilang, kalau dia tunjukin saldo cuma $10.000, nggak usah percaya teman-teman. Apalagi saldonya cuma $1.000, lebih nggak usah percaya. Duit teman-teman yang akan dia makan. Berapa banyak teman kita yang bilang begini, bro, mas, pak, bang, dek, kak, titip uang sama saya tradingkan, akan hasilnya bagus. Berapa banyak Bapak Ibu teman-teman? Yang ada uang kita hilang. Sudah hilang sekali, dia bilang, aduh pasarnya jelek. Ini bagus, momentumnya lagi, taruh lagi duit. Hilang lagi Bapak Ibu. Artinya mereka tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, ya. Tidak punya, mereka punya kemampuan bicara aja. Untuk apa? Taruh duit di mereka untuk trading. Kalau orang sudah hebat trading Bapak Ibu, dia nggak akan ngomong. Mending dia trading pakai duit sendiri, diam-diam, kaya, tidak ada orang yang tahu dia kaya dari mana. Kalau orang begini-begini cerewet minta bahwa saya hebat di Indonesia, banyak teman saya yang ahli jampi, ahli nujum, jago trading, ya, bisa membaca pasar. Tiba-tiba dalam semalam uangnya hilang semua. Ini pernah nggak kita alamin? Jadi hati-hati ya. Nah, ini hati-hati sekali. Kalau dia memang sudah expert di bidang trading, jangankan 10-15 tahun. 2 tahun saja dia mulai modal dari $100. $100 kalau dia kumpul dalam 2 tahun sudah punya puluhan ribu bahkan ratusan ribu dolar Bapak Ibu. Kalau memang dia ahli trading. Ya. Apalagi dia bilang, bro saya trading bisa 5% satu hari. Ngeri nggak 5% satu hari kalau dia kumpul? Lihat aja saldonya. Kalau ada yang bilang jago trading, lihat saldonya. Ini yang perlu kita perhatikan di poin 2, validator. Jangan sampai Bapak Ibu ikut-ikutan bisnis. Katanya bisnis, itu bukan bisnis, itu judi. Kok Pak Peter bilang judi? Ya 1 bulan juga belum tentu ada lagi dia. Artinya untung-untungan. 2 bulan belum tentu ada. Paling hebat dia 5-6 bulan. Ya. Kalau yang namanya bisnis scammer, sudah hebat dia 5-6 bulan jalan. Scammer ya, udah hebat. Artinya rata-rata tidak begitu. Nah, yang berikut dari proyek kita, mekanisme kita. Orang bicara, wih Pak, Noah Nexus Protocol memberikan hasilnya belasan persen, puluhan persen 1 bulan. Dari mana dia dapat? Ini yang perlu kita pahami. Mekanismenya harus clear
dan clean. Ya, jadi jelas-jelas bersih dan terbuka. Itu penting. Jadi clean dan clear, jelas. Nah, di mekanisme Noah Nexus Protocol, sekali lagi ya, ini hanya pemaparan pilar fondasi, tetapi untuk panjangnya kita edukasi di sore hari ya. Ini kita udah malam. Tapi saya mau sampaikan, mekanisme kita itu benar-benar organik, sesuai prosedural yang benar. Pertama apa? Pembentukan LP itu tidak disuntik oleh developer. Artinya ketika tidak disuntik oleh developer, artinya kita punya proyek sehat, Bapak Ibu. Kok Pak Peter bisa bilang sehat? Bukankah lebih sehat kalau developernya nyuntik? Ini saya kasih contoh ya. Anggap saja harga koin 1 juta. Maaf. Anggap saja harga koin $1, Bapak Ibu. $1. Ketika $1, katakanlah LP-nya diisi $2 juta oleh developer. Ya, setara dengan 34 miliar. Dia isi $2 juta. Pertanyaan saya, sudah berapa koin yang developer kuasai, Bapak Ibu? 2 juta koin. Kan $2 juta kan? Berarti 2 juta koin. Dalam 3 bulan, harga koin tembus kepada, nggak usah jauh-jauh, tembus $5 saja. 5 kali. Biasanya kalau dari awal start itu nggak pernah kurang dari 20 kali, teman-teman. Itu baru start, nggak pernah kurang. Ya, di Expool aja kita sudah naik puluhan kali, ratusan kali, bahkan kalau dari starting awal. Ya, puluhan kali, sorry. Anggap saja dia naik aja, anggap saja dia naik 5 kali, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, $2 juta. Jadi 5 kali berarti sudah ada $10 juta dalam waktu singkat. Pertanyaannya, kalau kita pemilik modal, apakah kita tidak mau ambil keuntungan? Siapa di antara teman-teman yang untungnya sudah berkali-kali dan tidak mau ambil walaupun sedikit? Saya rasa nggak ada. Ini sudah naik 5 kali. Bagaimana kalau naik 10 kali? $2 juta jadi $20 juta. LP-nya baru $25 juta. Ya. Katakan begitu karena sudah ada yang ambil jual beli di tengah jalan. Tiba-tiba developer ambil $20 juta, apa nggak langsung nyungsep ini? Nggak langsung hancur tuh project? Itu hati-hati dengan baru listing dan sudah apa? Sudah banyak LP-nya. Itu bukan organik. Tetapi kita boleh bicara bersyukur ya. Alhamdulillah teman-teman, LP daripada Noah Nexus Protocol atau Expool kita itu jelas-jelas organik. Yang berikut di mekanisme, setiap keputusan penting itu melibatkan semua nominating committee. Nominating committee saya boleh sebut seperti anggota DPR-nya. Ya, di sebuah proyek ketika anggota-anggota DPR bekerja, artinya tidak ada pemilik bisnis selain para dewan-dewan menentukan kebijakan bersama, artinya luar biasa. Dan di Expool ini Noah Nexus Protocol memiliki sistem DAO, Decentralized Autonomous Organization. Artinya tidak ada direktur utama, tidak ada direktur, sama-sama semua manajer, ya. Ini penting. Dan yang paling penting di sini mekanisme kita, ya. Mekanisme staking kita luar biasa. Satu-satunya proyek yang saya temukan memiliki 9 keuntungan, 9 kelebihan. Saya mau sebutkan beberapa. Yang pertama, pionir terhadap HMM, ya, holder market making, itu pionirnya Expool kita atau Noah Nexus Protocol. Yang kedua, kita sudah fully 100% blockchain transaction. Yang ketiga, orang-orang kita bisa audit sendiri, ya. Ini kita bisa audit, teman-teman. Benar nggak kita bisa lihat duit saya masuk kemana, keluar kemana, kapan saya jual, kapan saya ambil, apakah semua bisa di tracking? Yes, bisa di tracking, ya. Yang berikut, tadi DAO sudah masuk, saya tambahkan DAO itu masuk dalam poin, ya, 9 poin itu masuk. Dan yang berikut, kita punya mekanisme juga bahwa LP dibentuk berdasarkan apa? Pool USDT yang luar biasa memberikan garansi terhadap harga kita. Harga dalam arti hasil kita. Pak, kan mekanisme staking USDT nggak ada. Bahasa USDT ke USDT nggak ada. Tetapi staking
USDT masuk diperingkan dengan koin, itu ada. Boleh, boleh. Karena dia dapatkan harga pada saat koin dia masuk. Ingat nih, koin dia masuk. Sesungguhnya ketika keluar koin itu juga yang dijual, ya. Ya, jangan sampai juga koin itu juga yang dijual, kan begitu. Dan itu salah satu. Salah duanya, setiap transaksi duitnya diambil menjadi bagian dari LP, ya. Bapak Ibu boleh cek. Jadi ada bagian masuk jadi LP. Padahal luar biasa. Yang berikut ada yang namanya holder. Jadi kalau saya boleh singkatkan, di Noah Nexus Protocol itu ada 3 segmen pasar. Saat ini 3. Sekali lagi, saat ini 3. Yang pertama, holder. Dia nggak mau ribut, dia nggak mau pusing. Dia hanya lihat Xpool ini merupakan aset yang akan naik tinggi dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan. Saya beli saja. Toh uang saya banyak, saya beli 100 juta, saya biarkan. Karena potensi 100 juta itu bisa jadi 3 miliar, 5 miliar. Ya mungkin juga cuma 200 juta, ya nggak apa-apa. Tapi dia beli, dia biarkan. Itu segmen pasar kita, banyak orang yang begitu. Segmen pasar kedua, orang yang nggak mau berharap besar, tapi yang pasti-pasti aja. Itu biasanya banyak di kelompok bapak-bapak, khususnya ibu-ibu. Saya nggak mau tahu duit saya taruh berapa, bisa menghasilkan berapa. Itu segmen pasar yang berikut. Segmen pasar kita, segmen pasar itu artinya sudah kelompok orang kita, itu para trader. Orang yang berpikir, saya nggak peduli holder, saya juga nggak peduli yang pasti-pasti, saya mau ambil margin sendiri. Jual ketika naik, beli ketika turun, trading. Jual beli, jual beli. Bapak Ibu tahu, 3 bagian ini memberikan kontribusi terhadap LP kita. Itu bagian dari ekosistem dan mekanisme. Ya, yang lebih hebat lagi dari holder, 35% profit taking dia itu akan di cut untuk dilempar kepada ekosistem, termasuk kepada LP. Ya, trader bolak-balik dia jual beli, paling sedikit akan teradopsi 2% jual dan beli terhadap LP. Ya, ini LP. Saya belum bicara burning coin dan sebagainya. Ya, ini luar biasa. Ya, dan yang ketiga, deposan staker, ya, yang mendepositokan uang, tetap mereka juga mengenakan dampak jual dan beli. Ekosistem kita sudah mulai keren. Ya, ingat, ekosistem ini belum sempurna. Kenapa belum sempurna, Pak Peter? Kita tujuan akhirnya public chain, oke. Tetapi nanti ada segmen pasar kita, kelompok ini kelompok yang tidak mau capek, tapi mau bermain game dan menghasilkan uang seketika. Nanti ada muncul GameFi, ya. Kita berharap 3 bulan ke depan sudah muncul, ya. Bulan Mei, ya, atau Juni dia akan muncul. Nah, game ini kan artinya kan ada pasar baru. Entah itu anak muda, entah itu orang tua, pokoknya yang main game. Apalagi ada macam-macam game. Salah satu game yang paling mudah mungkin tebak-tebak skor, ya kan? Tebak skor, apa yang mau muncul ketika saya pencet ini? Kan itu ada bargaining, ya. Saya beli dengan 2 Xpool, 1000 Xpool, kalah. Artinya dia memberikan Xpool ini terhadap suatu kontribusi. Xpool ini dia kalah, terjual, di burning, mengurangi supply kita. Kan luar biasa, ya. Oke, itu mekanisme salah satu pilar atau fondasi hebat kita. Yang keempat, komunitas. Komunitas kita di Noah Nexus Protocol kita bangun secara organik. Bapak Ibu nanti akhir sesi ini kalau Pak Ayub sempat masuk, kita akan buka ini ya, screener. Kita akan lihat, ya, penguasaan pasar lebih dari 60%, saya bilang 70% lebih ya kalau saya hitung ya. Lebih dari 70% putaran uang di Xpool ini itu dipegang oleh komunitas. Keren nggak? Pak, lebih dari 70%? Yes, lebih dari 70%. Tetapi yang di luar sana dipegang oleh komunitas, kadang-kadang tidak sampai 2%, Bapak Ibu. Apa artinya? Resikonya tinggi sekali. Dia sekedar dijual oleh salah satu akun wallet, kedam, itu rasa percaya diri orang itu langsung runtuh seketika, merusak bisnis. Tetapi di Noah Nexus Protocol kita bangun secara organik. Seperti sekarang kita kasih edukasi Bapak Ibu, ya. Kita kasih keyakinan the best opsi bisnis. Pilihan bisnis terbaik untuk 2026 adalah Noah Nexus Protocol untuk bidang cryptocurrency.
Berikan applause dong teman-teman ya. Berikan reaksinya. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman nggak salah sudah memilih dan bermitra dengan Noah Nexus Protocol ya. Oke. Yang berikut, ini komunitas ya. Kita mendidik komunitas yang sepaham, sepakat untuk menjaga kita punya bisnis. Ingat, this is on business ya. Ini kan bisnis kita bersama. Jadi our business ini nggak bisa cuma si as, no, kita sama-sama ya. Kok bisa Pak? Ya kita kasih sepemahaman begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah untung 100 juta, katakanlah untung 100 juta. Jangan juga langsung dijual hari itu 100 juta. Jual aja 10% setiap hari. Kan untung. Hari ini 10% berarti 5 juta, besok 5 juta, besok 5 juta. Pak butuh 20 hari. Ya nggak apa-apa lah, itu kan untung. Tuh ini bisnis kita kok, ngapain kita hancurkan? Kemarin ada teman leader, beberapa waktu lalu teman leader ngambil uang 100 ribu dolar dalam satu hari, kan pengaruhnya lumayan. Padahal ini bisnis kita. Ya, beberapa minggu lalu. Ya, ini kan menghancurkan kepercayaan diri orang yang baru mulai. Ini bisnis masih bayi. Sekali lagi teman-teman leader, ini masih bayi. Tolong kita rawat, kita jaga supaya bayi ini bertumbuh dengan cara sehat. Bayi kalau bayi montok dia jalan di mall, banyak orang pingin ambil tuh bayi. Sama dengan bisnis. Ketika orang bisa cek Noah Nexus Protocol di sistem, keren ini bisnis. Mereka akan tertarik untuk bergabung. So, ayo teman-teman. Bagaimana kita sepakat, sepemahaman, sejalan untuk menjaga. Ya, sekali lagi ini kan sudah modal, sudah untung. Katakan saya beli koin, sudah untung. Saya beli 100 juta, sudah 500 juta. Ya untungnya di partisi toh. Pak, saya sudah ngambil Pak, tapi saya partisi 500 dolar. Ya kalau 500 dolar setiap menit sama aja bohong. Ya kan? 10 menit sudah 5.000. 20 menit sudah 50.000. 100 menit sudah 50.000 dolar. Tidak. Kita ambil toh, kita ingat Noah ini sudah seperti bank, benar-benar perbankan tapi dibuat dalam bentuk kripto digital. Ya. Anggap saja Bank BCA, uang saya ada di Bank BCA. Ya saya nggak sebut nama merek lah, saya hapus. Di sebuah bank, bank pemerintah, bank swasta. Oh uang saya ada 1 miliar di sana. Kan nggak mungkin saya tarik semua, cuma saya takut bank tersebut tutup, saya taruh di bawah bantal. Kan nggak begitu juga kan? Ya, harus. Oh ya udah, saya butuh 10 juta hari ini, saya ambil aja 10 juta. Toh nggak saya butuh juga, dia masih berkembang di sana. Besok butuh 20 juta ya ambil aja 20 juta. Tapi jangan langsung tarik 1 M-nya ditarik. Aduh. Ini yes, itu hak teman-teman. Tetapi berarti teman-teman belum sepemahaman, belum sepakat, belum sependapat dengan kita-kita yang memang ingin bangun bisnis itu besar ya. Dan saya ingin pastikan yang ragu hari ini nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yakin setelah saya selesaikan sesi ini, kita akan lihat 3 bulan, 4 bulan ke depan seperti apa perubahan hidup kita dan keluarga ya. Sekali lagi, sepemahaman dan sepakat karena kita punya belasan ribu member hanya Indonesia. Sampai saya mengajak teman-teman, semua kita, sudah ada ratusan leader di sini. Fokus kerja 100 hari kerja ke depan. Kita bangun, kita akan mulai dari tanggal 1 Maret. Kita akan lihat bagaimana dia akan punya lipatan sekalipun teman-teman masih puasa. Ya, mungkin akan menjadi lipatan ketika lebaran ketemu banyak orang datang, taruh Noah semua. Kalau perlu sudah pakai banner di setiap rumah. Modalin 100 ribu, Noah. Ya, your financial revolution. Ya, jadi Noah ini merupakan sebuah revolusi keuangan kita dalam percepatan income. Itu akan dibaca orang tanpa kita ngomong, dia baca. Ini Noah kenapa? Apalagi kalau bikin banner ketika ada lebaran, modal 100 juta dalam waktu, nah gitu kan, 1 tahun menjadi miliaran. Itu orang pasti langsung ngomong, ini apa ini? Ya, artinya kita bikin eye catching. Eye catching itu sesuatu yang bisa menarik mata orang, tanpa kita ngomong dia akan tanya. Ya. Taruh di situ. Tempel. Lebaran ini Bapak Ibu, datang orang tempel aja, mau bikin cuma banner, bikin apa? Terserah, ya. Ini kita akan kerja keras bersama demi bisnis kita bersama. Teman-teman, tidak ada di Noah kerja keras saya untuk leader, tidak ada. Ingat, kerja keras saya untuk saya.
Itu harus sama dengan kalaupun ada leader, ya dia wajar dia duluan bergabung dan kita bersyukur ya, belajar kita bersyukur ya teman-teman. Datang ke leader, thanks ya. Terima kasih leader. Terima kasih upline mengenalkan bisnis ini. Ini penting Bapak Ibu ya, penting. Dan yang terakhir, di setiap project ya kita harus mengetahui bahwa ada nggak maksimal batas. Kalau Bapak Ibu membangun bisnis di sebuah tempat yang tidak punya batasan eh, produksi koin, percayalah kita kerja gotong royong untuk developer. Kok bisa Pak Peter bilang begitu? Yes. Harga koin naik 10%. Dijual koin lagi sama developer. Kan dia bebas menjual kapanpun. Memang mungkin ada smart contract, tapi dia akan supply koin terus. Ya, dan tidak akan pernah selesai. Koin yang sudah banyak koin luar sana yang sudah hampir $100, hari ini tinggal beberapa dolar, karena supply-nya tidak pernah berkurang, yang ada bertambah. Padahal orang bilang, loh LP-nya bertambah kok harganya berkurang. Ya, LP boleh bertambah, harga berkurang karena supply-nya tidak akan pernah dibatasin. Tetapi No One Access Protocol X pools kita dan Y pools kita dibatasin. Teman-teman baca 1 miliar, itu bukan 1 miliar. Nanti yang koin interaksi kita yang beredar hanya 100 juta. Ingat, 100 juta. 50 jutanya untuk pemilik saham, node. Ya, 850 juta itu akan dipasangkan menjadi pairing USDT. Kok apa itu USDT Pak? Setiap ada yang namanya mekanisme ketika kita itu menjadi turbin, ya, pendampingan, itu kita beli koin yang ada di 850 juta ini. Ketika kita klaim hasil reward staking dan ketika kita jual koin itu, koin X-Pool itu langsung di burning. Sekali lagi, di burning. Koinnya mengurangi supply dari 850 juta. Sampai kapan? Sampai habis. Ya. Kalau sekarang orang gabung cuma dengan berapa puluh juta langsung habis 850 juta. Tapi kan nggak begitu rumusnya. Makin orang bergabung kan harganya naik ya. Makin orang bergabung harganya naik. So, Bapak Ibu bergabung bersama No One Access Protocol, kita bisa mencapai impian kita dalam 100 hari kerja ke depan. Kok bisa Pak Peter? Karena income-nya gede banget. Ya, income-nya gede banget. Oke? Ingat, ini 5 pilar ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat potensi dari impian kita. Impian kita X-Pool sekarang 0,02 sekian ya. Bisa nggak tembus $2 dalam 100 hari ke depan? Bisa nggak $4? Atau bisa $8? Itu tergantung. Bagaimana harga bisa $2, $4 atau $8? Nah, begini Bapak Ibu. Kerja 100 hari ke depan kita, ya sekali lagi. Teman-teman sudah yakin ya dengan No One Access Protocol kita punya 5 pilar. Ketika teman-teman yakin dengan 5 pilar kita, tentukan impian teman-teman sebesar-besarnya. Berani bermimpi besar, ya. Berani bermimpi besar. Saya ingin punya uang dalam waktu 100 hari kerja ke depan 1 miliar. Memang kalau teman-teman cerita mungkin ke istri, ke suami atau ke anak atau ke orang tua, ketawa dia. Jangankan 1 miliar, jangankan 1 miliar 100 hari kerja ke depan. Sudah kerja 10 tahun aja tabunganmu nggak ada 1 miliar. Nggak apa-apa teman-teman. Ingat, impian kita bukan impian orang lain. Tujuan kita bukan tujuan orang lain. Sekali lagi, impian kita bisa kita capai cuma karena kita tahu. Aku tahu yang aku mau. Ini penting teman-teman. Ingat kata-kata saya di depan. Kenapa ada orang punya penghasilan miliaran? Karena mereka tahu cara mencapai miliaran. Ya, kita buka ini karena kita sudah mulai punya cara untuk mencapai miliaran. Pak Jenderal Ayub, kalau ada di sini nanti beliau boleh buka akun dia. Penghasilan beliau sekarang sudah miliaran 1 bulan Bapak Ibu. Baru juga kerja 45 hari ya untuk fase listing. Ya. Itu nggak main-main. Ya. 40 hari. Ya. Kita akan lihat. Nah, jadi harapan saya X-Pool itu, Pak, kalaupun nggak $8, kalaupun nggak $4, $2 pun, hebat sekali. Sudah hebat sekali Bapak Ibu. Kenapa harga sekarang 0,02?
Berarti kalau dia ke 2 dolar tuh berapa puluh kali naik Bapak Ibu? Berapa puluh kali? Atau berapa ratus kali? Ah, saya nggak tahu hitung. Silakan hitung sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita mencapai likuiditas 1 triliun dalam 100 hari kerja? Ini yang kita mau targetkan. Kalau kerja satu orang untuk 1 triliun, 1 triliun satu orang, artinya dia harus punya omset 10 miliar setiap hari. Itu sih kemungkinan 0,00 sekian persen. Kecuali dia kenal 5 orang yang punya triliunan, dia minta 10 dolar, 10 M lah, store lah, ganti-gantian ya, setiap berapa hari ya. Tapi akan hancur bisnis karena cuma orang-orang itu yang berkuasa. Yang kedua, 1 triliun kalau 100 orang yang kerja bagaimana? Wah, sudah makin kecil, 100 juta per hari. Kita bisa capai omset 1 triliun dalam 100 hari. Ini untuk penghasilan teman-teman juga. Bagaimana kalau sudah 1.000 orang yang kejar tayang untuk 1 triliun? Sudah makin kecil, 10 juta per hari. Ya, ingat kita bekerja 10 juta per hari makin kecil. Bagaimana kalau ada 10.000 orang, 1 juta per hari? Ini cuma kecil Bapak Ibu. Ya, dan sesungguhnya betul sekarang masih besar. Tapi kalau kita melakukan duplikasi, maka itu 1 triliun kecil. Ya, kalau kita punya duplikasi terjadi. Tapi saya akan buka. Kalau teman-teman berani bermimpi besar, ya, jadi elite commander itu S7, omset 20 juta dolar. Pak, gimana caranya? Ini impian besar teman-teman. Saya nggak akan cerita dulu yang lain, tapi saya mau buka cepat. Teman-teman tahu, ketika teman-teman capai omset 10 miliar di kaki kecil, teman-teman sudah dapat tambahan 10%. Ya, mari kita hitung Bapak Ibu. Ini kalau 10.000 itu kalau saya jadi marketing bank, cuma satu investor saya bisa dapat. Ya kan? Satu satu orang bisa juga 50.000 dolar, bisa 100.000. Kita asumsi kecil aja, ya. Ya. Mari kita hitung teman-teman. Saya mau teman-teman berhitung. Katakanlah saya kerja 1 minggu, ya, 10 hari, saya sudah di S2. Omset kecil kan? Omset S2 itu 10.000 dolar di kaki kecil. Nanti akan dibahas di kaki kecil tuh besok ya. Kali orang deposito staking 1,4% lah yang diambil per 2 bulan. Kita kali 10% katakan. Kita sudah dapat 14 dolar satu hari, kita kali 30 dolar. 420 dolar satu bulan, kita kali 16.800. Teman-teman, kerja 10 hari, 1 bulan ke depan kita sudah punya tabungan kurang lebih 7 juta. Kerja di mana? Dalam kerja 1-2 minggu kita punya penghasilan sudah mulai masuk 7 juta satu bulan. Atau bisnis dengan modal berapa? Saya masuk, saya sudah dapat 7 juta satu bulan. Ya, ini teman-teman yang hitung. Bagaimana kalau teman-teman setelah itu naik ke elit kolonel atau S3? Kita hitung ya. Ini yang saya bilang. Kita asumsikan per 10 hari saja ya. 10 hari. Naik. Ini kan teman-teman nggak kerja sendiri. Menduplikasi yang tadinya S1 jadi S2. S2 kita sampaikan kamu kejar S3. S3 kita kejar sampai dan seterusnya. 50.000 kali 1,4%. Tadi saya harusnya bikin stiker sini presentasi dulu. Tapi oke, mohon maaf ya. Saya anggap teman-teman tadi kan kita orang yang sudah bergabung di Noah Nexus Protocol. Makanya saya langsung loncat. Jadi ini bukan lagi edukasi umum bagaimana Noah itu ya. 50.000 omset kali 1,4%, 1,4% kali 700 dolar ya, kali 15%. Pak, kan ada S2, S1, S2. Ya, kita kan terus berjuang membangun komunitas baru. Orang-orang baru yang langsung direct kita. Ya, kita nggak usah hitung lagi dari mereka. Kita anggap 15%. 105 dolar kali 30 hari. 3.150 dolar kali 16.800. Teman-teman, kerja 1 bulan, kan ini per 10 hari teman-teman ya. S1 10 hari, 10 hari, 10 hari, kita asumsikan saja. Tapi kalau S1 10 hari kan terlalu sedikit ya. Ya terlalu lama. Kita tembak aja 10 hari pun bisa S3, oke. S3, penghasilan kita di elit kolonel sudah 50 sekian juta 1 bulan. Bapak Ibu yang kerja jadi karyawan, berapa puluh tahun kerja ini dapat 50 juta 1 bulan.
Teman-teman yang jadi marketing bank, berapa tahun baru mulai dapat penghasilan 50 juta. Tetapi kabar baiknya, di Noah Nexus Protocol ketika teman-teman ada di sini pun tetap akan menghasilkan uang. Kalau teman-teman bisa maintenance tim, ya, menjaga tim. Tapi di luar sana, kalau nggak ada orang baru masuk, maka teman-teman tidak dapat lagi penghargaan sebagai marketing, ya kan? Kita kejarlah minimal elite master. Teman-teman yang baru S1 di sini, teman-teman yang baru S2 di sini, ya, 100 hari kerja ke depan, kejarlah elite master, ya, elite master, ya. Doakan saya kejar elite master juga dalam beberapa hari ke depan. Ini target saya, ya, beberapa hari ke depan bisa masuk ke elite master. Nah, kalau 250.000, saya nggak bicara lagi kaki besar yang sekian miliar, ya. Ini 250.000, ini kan cuma kurang lebih ini Bapak Ibu 4 miliar, kan kurang lebih 4 miliar nih, ya. Kita kali 1,4%, kita kali 20%, maka $700 satu hari sudah kita dapat. Kali 30 hari, 21.000 kali 16.800, satu bulan sudah tembus di 350 juta. Kerja atau bisnis apa atau dagang apa, dengan modal berapa, kita bisa dapat ratusan juta setelah 2 bulan kita kerja. Ya, ini kita asumsikan setelah 2 bulan. Apa kira-kira teman-teman? Ya, bisa Pak. Teman-teman boleh berdebat dengan saya, tapi saya hanya mau sampaikan, di sini di Noah Nexus Protocol kita bisa mulai tanpa modal, kita bisa bangun tim tanpa modal, ya. Artinya kita bangun, kita nggak punya modal, tapi yang kita akan dapat orang-orang yang punya duit, yang bisa masuk karena melihat hasilnya besar dan mempermudah kita menjadi marketing. Ingat, di dunia ini profesi yang paling mahal dibayar, paling mahal, Bapak Ibu boleh cek, itu marketing. Kenapa bisa marketing, Pak? Karena dia bisa jadi unlimited income. Dia mempunyai income yang tidak terbatas, mempunyai penghasilan yang tidak terbatas, mempunyai gaji, saya bilang tidak terbatas, gajinya pun dia yang tentukan. So, malam hari ini kalau teman-teman berani bermimpi besar, bergabung bersama Noah Nexus Protocol. Kerjakan ini dengan hati, ya. Kerjakan ini dengan ketulusan bahwa ini akan menjadi besar. Di luar sana marketing bank dibayar 5 sampai 10 juta ketika dapat para deposan, orang yang deposito, ya. Dia baru dapat bonus ketika ada omset tertentu dia capai dapat bonus. Tapi kalau cuma kecil-kecil dia nggak dapat bonus. Tapi kalau kita mau jadi marketing untuk diri kita sendiri, ini dia. Ini pilihan Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini pilihan Bapak Ibu, bergabung itu pilihan sendiri. Menjalankan jalan sendiri. Nggak ada yang jamin-jamin. Silakan. Yakin sendiri. Nggak mungkin keyakinan bisa dipaksakan. Contoh, hari ini Bapak Ibu dipaksa pindah keyakinan dari A ke B. Dipaksa. Kalau bukan dari diri sendiri, nggak akan jalan. Betul? Oleh karena itu kembali kepada teman-teman. Yang sudah S1, S2, 100 hari kerja ke depan, capailah S4. Yang sudah S3, S4 hari ini, paling tidak 100 hari ke depan capai S6. Ya, ini target saya pribadi teman-teman. Target saya pribadi. Ya, 100 hari kerja ke depan ada di S6. Ya, namanya target. Kita harus berani bermimpi besar. Saya kasih asumsi teman-teman, ya. Saya asumsikan S6. Ini targetnya kita di S6, tapi asumsikan bahwa di antara kita ada yang sudah naik peringkat S3, S2, S5. Jadi saya asumsikan penghasilan kita dari 1,5 juta aja, ya. Ini bayangkan, ini kaki kecil yang kita hitung, kaki besar lebih besar dari ini, ya. 1,5 juta. 1,5 juta dolar kali 1,4% kali 25%. Per hari teman-teman, kita dapat 5.250. Ini kita posisi S6. Sekali lagi ya, posisi kita S6, tapi kan di bawah kita mungkin sudah ada yang S5, S3, ya oke lah. Kita dapat omset dari 1,5 juta. Kita kali 30%. Setiap hari sorry ya.
Ini harus berani bermimpi besar ya teman-teman ya. Kali 1,4% kali ini 1,4% itu yang dari 2 bulan ya. Kita asumsikan ada yang 3 bulan, dari 1 bulan, ada yang 2 bulan. Kita ambil rata-rata. Kita kali 30%. Penghasilan kita dalam 1 bulan, ya ini penghasilan dalam 1 bulan ya teman-teman. 3 miliar lebih. Ya. 1 bulan 3 miliar lebih teman-teman. Siapa yang gaji? Ini kerja 100 hari ke depan, mati-matian kita kejar. Mati-matian itu bukan berarti kita gak istirahat. Saya selalu anjurkan teman-teman jangan begadang. Ya, paling telat ya tidur jam 12 lah. Nah, inilah bisnis terbesar kita. Ketika kita capai di S7, ya, omset 20 juta dolar, kaki kecil, kaki besar kita aja sudah terimanya miliaran Bapak Ibu. 1 bulan bisa terima miliaran. Kali 0,5%. 0,5%. Ya, itu 0,5% aja udah miliaran. Bagaimana Pak Peter kalau ini nggak tercapai bagaimana Pak? Oke, penghasilan kamu di S7 itu 60 miliar loh 1 bulan, dihitung-hitung kurang lebih 60 miliar 1 bulan. Kalau pencapaiannya cuma 1% atau 10% teman-teman, pencapaian kerja keras teman-teman 10%, ya itu sudah 6 miliar 1 bulan. Ini kita bicara pencapaian, ya kalinya 10%. Pak, kalau kali 1% gimana? 600 juta 1 bulan. Kalau 0,1% gimana? 60 juta 1 bulan. Sudah dibikin 0, sekian persen masih puluhan juta 1 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, impian itu milik masing-masing. Tidak bisa dibuat oleh orang lain, tidak bisa diambil oleh orang lain. Ketika Bapak Ibu teman-teman percaya Noah Nexus Protocol mempunyai 5 pilar. Ini 5 pilar kekuatan ya. The power of 5 pilar ya, saya lupa. Kekuatan 5 pilar ini sangat penting untuk kita pahami. Kita yakin siapapun di depan kita, kita berani cerita karena masing-masing pilar ini kita bisa definisikan, kita bisa uraikan. Teman-teman cukup memahami penguraian tentang mekanisme. Ya, di situ yang panjang. Artinya sudah sangat sanggup kita bicara dengan siapapun. Dan tentukan target kita 100 hari kerja ke depan, saya mau capai apa, untuk apa, dan bagaimana. Gak ada orang lain. Dan saya berharap impian itu Bapak Ibu malam hari ini boleh tuliskan. Karena kita akan start tanggal 1. Coret di sebuah buku. Background saya kerja di sebuah industri asuransi. Setiap minggu Bapak Ibu 2 kali diedukasi kurang lebih seperti ini. Selalu diingatkan impian. Dan yang kedua bagaimana cara mencapai. Hanya itu. Di dalam belasan tahun saya ada di industri asuransi. Dan saya bersyukur saya sampai di top position. Cuma karena dengan cara memantapkan hati dengan ilmu. Memantapkan pengertian dengan strategi. Maka itu bisa kita capai. Di Noah Nexus Protocol kita bisa capai. Tuliskan impian teman-teman malam hari ini. Target teman-teman. Ceritakan kepada pasangan. Ceritakan kepada anak. Ceritakan kepada orang tua. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya punya anak. Ini impian papi. Ya, kalau anak saya panggil papi mami kan. Panggil saya papi mami kan. Income 100 juta 1 hari bulan ini. Bulan sekian. Tolong doakan. Ketika saya berani menceritakan kepada orang yang saya cintai. Yang saya kasihi. Teman-teman berani menceritakan impian teman-teman. Ada 2 di sana. Mereka akan doakan. Dan kita punya mental juga malu kalau kita tidak usahakan. Malu. Artinya setiap hari bagaimana saya harus capai impian ini? Oh, harus saya telepon teman. Saya harus keluar dari rumah untuk ketemu orang. Kita akan lakukan itu Bapak Ibu. Tulis. Kalau perlu ambil gambar. Tempel. Saya mau beli rumah. Saya mau bangun rumah. Mobil. Harga sekian. Income sekian. Ceritakan. Percayalah. Ketika teman-teman tidak berani menceritakan impian teman-teman kepada orang lain, maka teman-teman akan membenarkan diri. Ketika tidak kerja, ya teman-teman akan membenarkan diri. Toh saya nggak punya impian yang saya ceritakan.
Ketika teman-teman tidak bisa kasih makan istri dan anak, ya teman-teman akan membenarkan diri. Toh saya tidak janjikan apapun. Ya, sudah bersyukur, alhamdulillah kita ikutin lah. Yang penting kita masih bisa makan. Tapi kalau teman-teman berani ceritakan, yang pasti orang-orang yang kita cintai akan mendoakan kita punya bisnis, mendoakan kita, kesehatan kita, tim kita, dan percayalah, seandainya pun tidak tercapai 100% dari impian kita. Kalau zaman SD saya, gantungkan cita-cita Anda setinggi bintang di langit. Kalaupun dia jatuh sampai masih di awan, masih besar. Tapi kalau teman-teman tidak punya impian, cuma berhalusinasi, ketika jatuh bukan punya harta, punya hutang banyak, pinjam tetangga, pinjam warung dan lain sebagainya, karena tidak punya impian. Saya berharap teman-teman punya impian besar, tulis, bikin sebuah dream book, buku impian, ya, buku impian, dan kita akan belajar lagi lebih jauh strategi mencapai impian tersebut. Kita akan bedah, kita akan partisi kecil-kecil, sehingga kita boleh sukses dalam waktu 100 hari ke depan, 100 hari kerja ke depan. Saya punya impian, target saya pribadi. Income saya sudah miliaran 1 bulan. Income saya 3 miliar 1 bulan. Itu target saya pribadi. Ya. Jadi saya berani ceritakan. Kenapa? Karena itu akan mengikuti tindakan-tindakan saya. Kalau saya tidak berani ceritakan, saya akan selalu membenarkan diri bahwa saya tidak perlu kerjakan. Oleh karena itu teman-teman, thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan saya berdoa, semua teman-teman yang punya impian, sekali lagi saling kita doakan. Apabila kita berani berbicara impian kita berani menuliskan impian kita, itu sama dengan doa kita. Doa buat kita punya kehidupan dan juga keluarga kita. Sukses buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.